dan merayakan keberagaman kita bersama-sama. Selamat malam pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Hidayat, rekan saya Valin Kranus Talobule dan juga Melki kembali menyapa ruang dengar Anda. Tentunya malam ini kita bertemu di program Komunitas Bicara, sebuah ruang di mana kita berbagi cerita, gagasan dan gerakan komunitas yang tumbuh dari keresahan namun hidup oleh harapan. Nah pendengar, malam ini kita akan berbincang tentang anak-anak, tentang ruang belajar dan tentang sebuah cahaya kecil yang lahir dari kampung bernama Talalino yang berarti bintang dunia. Sebuah komunitas literasi yang tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga menghidupkan keberanian, ekspresi dan mimpi anak-anak. Dan telah tersambung bersama kita di ujung telepon ada Kak Avelina selaku founder komunitas Talalino. Selamat malam Kak. Selamat malam juga. Baik Kakak, terima kasih sudah bergabung di Komunitas Bicara malam hari ini. Sama-sama Kakak. Baik Kak, sebelum dikenal sebagai penggerak literasi, Kakak adalah seorang guru. Nah, apa arti menjadi guru bagi Kakak secara pribadi? Oke Kakak. Ya. Kita ketahui bahwa menjadi seorang guru itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Jadi di sini sebagai guru itu bukan hanya sekedar profesi, tapi menjadi guru itu sebagai profesi, sebagai panggilan hidup, di mana di sini guru bukan hanya menyampaikan pelajaran, bukan hanya datang setiap hari berdiri di depan kelas, tetapi bagaimana guru itu bisa mengikuti dan menemani setiap proses anak dan menemani dan mengenal anak lebih dalam. Menjadi seorang guru itu saya belajar 3 hal penting. Yang pertama mulai dari kerendahan hati, bahwa di sini guru bukan orang yang paling tahu, tapi guru itu juga belajar dari anak. Mengenai tentang kejujuran, keberanian bermimpi, dan ketulusan. Terus selanjutnya ada kesabaran dan kepercayaan. Baik Kakak, kalau kita tarik ke belakang Kak, apakah ada pengalaman masa kecil mungkin dari Kakak sendiri yang mempengaruhi cara Kakak memandang pendidikan dan literasi hari ini? Ada Kakak, dan itu pengaruhnya sangat kuat. Mulai dari pengalaman saya masa kecil itu di mana fasilitas pendidikan yang lengkap, misalnya buku, bukan benda yang mudah ditemukan, apalagi buku cerita yang paling menyenangkan. Nah, mungkin dan yang saya ingat juga bagaimana rasanya menunggu giliran meminjam buku di perpustakaan, terus membaca ulang buku yang sama membaca ulang buku yang sama, dan menemukan dunia lain dalam halaman-halaman sederhana. Begitu Kakak yang saya temukan pengalaman saya waktu kecil. Baik Kakak, dalam keseharian mengajar, momen apa yang sebenarnya paling sering membuat Kakak merenung tentang masa depan anak-anak di kampung Kakak sendiri? Dan yang membuat saya sering merenung itu mungkin bagi sebagian orang itu merupakan hal yang terlihat biasa, tapi bagi saya itu sesuatu yang sangat sungguh luar biasa. Misalnya ketika anak-anak antusias pada hal kecil, misalnya sebuah buku baru, cerita tentang tempat jauh, atau sekedar diajak berdiskusi tanpa dimarahi, itu yang menjadi momen-momen kecil yang menurut saya itu sangat berharga. Terus setiap hari juga saya mengajar, mengingatkan bahwa masa depan anak-anak kampung bukan hanya mengenai kekurangan kecerdasan atau kemauan, tapi yang sering kurang itu di mana akses yang belum merata,
terus kehadiran orang dewasa yang menjadi orang kepercayaan, terus narasi bahwa mereka boleh punya masa depan yang berbeda. Itu menurut saya Kakak dari momen-momen kecil yang membuat saya merenung itu tentang masa depan anak-anak di kampung. Baik Kakak, sebagai guru di daerah, hal apa yang paling sering membuat Kakak merasa bahwa pendidikan ini belum sepenuhnya adil bagi semua anak? Itu mungkin dilihat dari nasib belajar. Anak terlalu ditentukan oleh tempat ia lahir Kakak. Di sini misalnya akses yang masih berbeda, misalnya pandangan yang masih berbeda, anak-anak yang punya kecerdasan dan rasa ingin tahu yang sama besarnya dengan anak di kota, tetapi fasilitas, buku, jaringan internet, bahkan jumlah guru yang seringkali jauh tertinggal. Bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena kesempatan memang tidak disediakan secara setara. Terus yang kedua itu Kakak, mungkin kurikulum yang terlalu jauh dari realistis anak-anak. Terus berikutnya rendahnya ekspektasi terhadap anak yang ada di kampung atau anak yang ada di daerah yang saya tinggal. Kurang lebih seperti itu Kakak. Baik Kakak. Kegelisahan seringkali menjadi awal dari sebuah gerakan. Nah, kapan pertama kali Kakak menyadari bahwa ruang belajar formal saja tidak cukup untuk anak-anak di Kampung Pela? Kalau dari saya sendiri Kakak, saya menyadari bahwa ruang belajar formal itu tidak cukup untuk anak-anak di kampung. Karena sekarang kan kita melihat kondisi itu kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Saya melihat misalnya ketika saya pulang kampung, saya melihat anak-anak itu hanya fokus bermain dengan gadget, dengan HP, tapi mereka lupa sosialisasi dengan orang lain. Terus yang saya lihat juga terutama di Kampung Pela ini Kakak, ketika libur atau ketika saya pulang kampung, banyak anak yang masih bermain tidak jelas, tapi mereka tidak tahu mau buat apa ketika libur. Itu makanya Kakak saya punya inisiatif mengumpulkan anak-anak ini sehingga terjadi Lantalalino, begitu Kakak. Baik Kakak, mungkin saat kegelisahan itu muncul, apakah Kakak langsung berpikir untuk membentuk komunitas atau justru sempat ragu dan menunda untuk membentuk komunitas Talalino ini sendiri? Oh, ini berdasarkan pengalaman juga. Saya tidak langsung membentuk komunitasnya. Saya menjalankan dulu misalnya program yang akan saya buat, terus mencari cara untuk bisa melahirkan, bisa membawakan buku-buku untuk segera ada di kampung, begitu Kakak. Baik. Kakak, nama Talalino sendiri berarti bintang dunia. Mengapa simbol harapan seperti ini menjadi begitu penting bagi anak-anak di kampung Kakak? Kenapa saya Talalino ini berarti bintang dunia? Mengapa saya kasih simbol harapan seperti ini Kakak? Karena bintang dunia supaya mereka termotivasi dengan nama bintang dunia ini Kakak, supaya mereka ada kemauan untuk belajar, untuk bisa berkembang, bertumbuh. Setidaknya nanti di masa depan mereka bisa berguna bagi di lingkungan masyarakat di sekitar ataupun di luar itu. Begitu Kakak. Baik Kakak, mungkin pada fase awal berdiri tentu Kakak tidak berjalan sendiri. Nah, siapa orang pertama yang Kakak ajak untuk berbagi gagasan dan bagaimana sebenarnya respon mereka Kak? Sebenarnya awalnya itu Talalino ada ketika pada saat tahun 2020, waktu itu corona. Nah, waktu itu sempat berhenti dan ada teman baru tamat juga, dan kami 1 minggu mendirikan melakukan kegiatan belajar bersama. Nah, setelah itu berhenti, setelah itu kami kembali melakukan aktivitas kami.
Dan kemarin tepatnya tahun 2024 saya sempat membicarakan saya sempat melanjutkan dan membicarakan ini ke sahabat juga, dia juga punya komunitas itu kakak. Baik kakak, sebelum Talalino hadir sendiri, bagaimana kebiasaan anak-anak dalam membaca dan belajar di ruang sekolah di kampung kakak? Oh, sebelum Talalino hadir, saya melihat anak-anak itu mereka kurang membaca buku, terus kurang bersosialisasi dan sibuk dengan gadget kakak, itu sebelum adanya Talalino. Dan dari situlah saya punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan di komunitas ini kakak. Baik, mungkin kakak selain keterbatasan buku dan fasilitas lain, masalah apa yang kakak lihat pada anak-anak? Apakah ada rasa minder mungkin, atau takut salah, atau merasa tidak didengar? Kalau rasa minder, takut salah atau kurang didengar itu juga kak ada, itu hal biasa. Tapi di sini keterbatasan lainnya menurut saya itu kakak, dukungan dari orang tua itu masih kurang, begitu kakak. Dan mungkin kakak Dan waktunya juga kakak sulit. Dan terkait dengan dukungan ini, sebenarnya bagaimana kakak melihat lingkungan kampung sendiri memengaruhi cara anak-anak memandang belajar dan cita-cita mereka kak? Kalau dari memandang belajar dan cita-cita mereka, kita ketahui bahwa kakak, anak-anak ini kan mereka melihat ke depan itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan setiap hari. Terkadang misalnya dari mereka mengikuti setiap aktivitas yang dilakukan orang tuanya, tapi mereka lupa bahwa pendidikan itu sangat penting. Mereka hanya fokus misalnya membantu orang tua. Mereka tidak tahu bahwa selamanya kami tidak selalu bekerja, misalnya di kebun, tapi harus mengejar cita-cita. Terus dari sisi lain kakak, Halo? halo? Iya, dari sisi lain gimana kakak? Dari sisi lain kakak, misalnya dari cara mereka memandang ke depan itu, mereka merasa bahwa mereka itu tumbuh di dalam keluarga yang masih kurang mampu, itu karena keadaan kakak. Baik kakak, mungkin terakhir sebelum kita jeda ke lagu, sebagai guru apakah kakak pernah merasa sedih atau marah melihat potensi anak-anak yang terhambat oleh keadaan? Sedih sih iya kakak, sedih ketika melihat anak yang mereka sudah bisa tapi karena finansial orang tuanya kurang, terus terkadang merasa marah karena akses atau fasilitas yang belum merata kakak, seperti itu. Baik kakak, mungkin kita bisa jeda ke lagu dulu sambil menunggu perbincangan kita untuk segmen berikutnya, boleh kak? Boleh kakak. Oke, baik. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, karena sesaat nanti setelah kita hadirkan lagu-lagu pilihan, kami tentunya akan melanjutkan dialog kita atau wawancara kita dengan kakak Avelin selaku founder dari komunitas literasi Talalino. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
have said. You know all the things that we have done, the things I gave to you. If there's a chance for me to say how precious it was in my life, and you know that it's true, to be with you is all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah. You're the reason why I stayed. You're the one who cannot believe our love will never end. Is it only in my dreams? You're the one who cannot see this. How could you be so blind? To be with you is all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah, I wanna get myself close to you. Yeah, I wanna get myself close to you. Yeah. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. I wanna get myself close to you. I wanna get myself close to you. I wanna get myself close to you. Biarkan mereka bebas bermain. Biarkan mereka menikmati hidupnya dengan apa adanya. Biarkan mereka untuk bertanya dan berkata. Dan biarkan mereka untuk berkreasi. Mereka adalah anak-anak yang patut disayangi, dicintai, dilindungi, agar tumbuh kembangnya menjadi insan-insan yang berbudi pekerti dan cerdas sebagai generasi penerus bangsa. Kami adalah anak-anak Indonesia. Yeay! Saya memiliki saudara
dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B hingga C saat ini. Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka. Membersamai mereka itu hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar. Anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau 2 pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan. Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pendengar, kita kembali di komunitas bicara Pro 1 RRI ND, masih bersama Kak Evelyn dari komunitas literasi Talalino. Kak Evelyn? Halo kakak. Baik kakak. Kakak, Talalino memilih pendekatan literasi yang menyatu dengan seni dan ekspresi. Mengapa pendekatan ini yang kakak anggap paling relevan dengan anak-anak di komunitas Talalino sendiri? Baik kakak, kita ketahui bahwa dunia anak-anak ini kan bukan hanya membaca, terus menulis, tapi mereka perlu mengekspresikan diri mereka. Itu makanya saya menerapkan di komunitas itu mereka harus sering tampil, terus sering mengembangkan atau menampilkan bakat-bakat mereka. Itu kakak. Baik kakak, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses mendampingi anak-anak yang awalnya mungkin malu, lalu perlahan berani membaca, menulis, bahkan tampil di depan umum. Yang pertama sekali itu kakak, saya mengajak mereka, terus memberikan mereka motivasi. Bahkan seringkali ketika saya pulang, saya sering membawakan mereka oleh-oleh seperti buku, ballpoint, maupun peralatan tulis lainnya. Karena itu mereka akan merasa senang dan mau untuk tampil di depan umum dan mau membaca buku ketika diberikan kesempatan. Itu kakak. Dan mungkin dalam kegiatan panggung kreativitas misalnya, perubahan apa yang paling mencolok yang kakak lihat dari sikap dan kepercayaan diri anak-anak selama mereka berada di komunitas Talalino? Yang pertama itu kakak, mereka itu mau tampil secara terus-menerus. Terus mereka itu perubahan yang mencolok itu mereka tidak semangatnya sangat luar biasa, bahkan seringkali meminta untuk setiap hari untuk melakukan latihan, seringkali meminta untuk mengadakan acara atau tampil di mana, begitu kakak. Baik, kakak, mungkin apakah ada satu kisah anak yang sangat membekas bagi kakak dan merepresentasikan perubahan lewat Talalino sendiri? Yang pertama, waktu itu terutama memang dia sebetulnya anak yang sudah sangat bisa sebenarnya. Tapi waktu itu kan ada bukan lomba tapi ada komunitas juga, dia membuat ruang Zoom untuk menampilkan anak-anak dari setiap daerah dan itu bebas pendaftarannya dan ia tampil dan saya juga
merasa senang ketika dia tampil dengan percaya diri, dan itu merupakan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Itu Kakak. Dan bagaimana kakak sendiri menjaga agar kegiatan komunitas ini tetap menyenangkan, bukan terasa seperti sekolah kedua yang mungkin terkesan menekan, Kak? Karena kita tahu bahwa kakak juga guru, dan bagaimana cara membedakan cara mengajar di ruang kelas sendiri ketika kakak menjadi guru dan cara mengajar ketika kakak menjadi seorang founder dari komunitas Talalino ini, Kak? Dari saya Kakak, sebenarnya sama saja kegiatan di komunitas dengan ketika kita menjalankan aktivitas kita sebagai guru. Di sini yang saya terapkan itu mereka belajar sambil bermain, terus mereka bermain sesuai dengan apa yang mereka minati, tapi tidak di luar dari apa yang kami buat pada saat itu. Misalnya di komunitas kami belajar tentang permainan tradisional, tapi itu bukan hanya sekedar permainan tradisional, tapi itu sangat bermanfaat bagi mereka, dan di dalamnya itu terdapat materi yang bisa juga kami ajarkan di sekolah, begitu Kakak. Kakak, mungkin di balik setiap kegiatan ini, apakah kakak pernah merasa lelah secara emosional sebagai guru sekaligus penggerak komunitas, dan saat semangat menurun, apa yang biasanya membuat kakak kembali yakin untuk terus berjalan bersama anak-anak ini? Halo? Ya, kakak bisa diceritakan di balik... Halo? Halo Kakak. Halo? Halo Kak? Halo? Ya? Yo, halo. Di balik semua kegiatan ini, apakah kakak pernah merasa lelah secara emosional sebagai guru sekaligus penggerak komunitas, dan ketika semangat menurun, apa yang biasanya membuat kakak kembali yakin untuk terus berjalan bersama anak-anak di komunitas ini, Kak? Baik Kakak, kalau merasa lelah itu secara emosional biasanya itu kan wajar ya Kakak. Biasanya ketika saya merasa lelah secara emosional itu, saya sedikit merenung atau berpikir kembali lagi ke tujuan saya, kembali lagi ke proses saya, bahwa sesuatu yang saya sudah mulai, saya harus lanjutkan, itu Kakak. Nah, Kakak, bagaimana perasaan kakak sendiri ketika melihat anak-anak mulai percaya diri, sementara tantangan hidup mereka masih begitu berat? Karena kita tahu anak-anak zaman sekarang ya tidak jauh-jauh dari stres meskipun anak kecil ya, karena merasa hidup terlalu banyak memberikan beban. Bagaimana perasaan kakak ketika melihat anak-anak mungkin mulai percaya diri saat menggabung di dalam komunitas Talalino ini sendiri, Kak? Kalau dari saya Kakak, perasaannya campur aduk. Dan justru karena itu sangat dalam, ada haru ketika melihat anak-anak mulai percaya diri, terus berani mencoba, dan bisa menyebutkan mimpi mereka itu dengan lantang, Kakak. Dan itu yang membuat saya merasa senang sekali. Terus di sisi lain saya juga merasa khawatir, karena ketika mereka sudah percaya diri, mau mencoba, tapi ada tantangan dari misalnya ekonomi keluarga, tekanan lingkungan, dan keterbatasan akses. Itu yang membuat saya khawatir juga Kakak. Dan kadang muncul juga rasa bersalah ketika tidak bisa melindungi mereka dari setiap kerasnya kehidupan, Kakak, itu ya. Baik Kakak, terkait kekhawatiran dan juga rasa bersalah yang Kakak resapi dan juga alami, mungkin sebagai manusia biasa, apa ketakutan terbesar kakak dalam menjalankan komunitas ini sendiri? Halo? Ya, halo? Halo, Kak Evelyn? Halo? Ya, halo? Halo Kakak? Ya, suara saya masih terdengar, Kak? Yuk Kak, yuk. Halo? Ya, kakak mungkin sebagai manusia biasa seperti tadi kakak sudah jelaskan, kakak punya rasa bersalah dan mungkin sedikit penyesalan. Sebagai manusia biasa, Kak, apa ketakutan terbesar kakak dalam menjalankan komunitas ini sendiri? Yang pertama itu Kakak, mungkin dari anak-anak
saya takut sekali kalau nanti semangatnya mereka menurun atau mereka merasa oh ini kegiatan tidak penting. Itu saja yang saya takutkan, Kakak. Mereka tidak mau bergabung lagi dan tidak mau ikut serta dalam kegiatan. Itu yang saya takut, yang saya khawatirkan ke depan. Nah, kita tahu bahwa menjalankan sebuah komunitas bukan hal yang mudah, Kak. Nah, bagaimana respons orang tua dan masyarakat kampung terhadap kehadiran komunitas Talalino sejauh ini, Kakak? Kalau sejauh ini, Kakak, sebagian besar orang tua sangat mendukung sekali dan mereka mengharapkan sekali supaya kegiatan yang sudah dilakukan akan menjadi program secara rutin setiap tahun itu, Kak. Tapi ada di sisi lain merasa halo? Ya, halo. Halo? Iya, halo, Kak. Bisa dilanjutkan dari sisi lain mungkin? Halo? Halo? Halo, Kak Evelyn? Baik pendengar, ada sedikit gangguan terkait dengan dialog kita dengan Kak Evelyn, tapi tetap bersama kami pendengar. Kami akan terus berusaha untuk berbincang dan mengulik lebih jauh lagi terkait dengan komunitas Talalino ini sendiri. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pendengar, kita kembali terhubung dengan Kak Evelyn selaku founder dari komunitas Talalino. Kak Evelyn? Halo, Kakak, mohon maaf. Halo? Ya, halo? Iya, halo, Kakak. Ya, baik. Tadi mungkin kita terkendala jaringan, Kak. Iya. Nah, Kakak, bagaimana, maksud kami Talalino juga berkolaborasi dengan komunitas literasi lain hingga saat ini. Dan menurut Kakak sendiri, mengapa gerakan literasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, apalagi di zaman yang mungkin semakin banyak orang bersikap individual, Pak? Kalau secara pribadi, Kakak, saya dari awal memang tidak berpikir, oh saya nanti bisa kalau sendiri. Maka dari itu, Kakak, saya perlu berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Karena kita ketahui bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, tidak bisa melakukan sesuatu sendiri-sendiri, apalagi ini kan kegiatannya komunitas. Itu tanpa orang lain saya rasa kita tidak bisa, gitu. Baik, Kakak, dari pengalaman Kakak sendiri mungkin apa yang seharusnya lebih diperhatikan oleh negara atau pemangku kebijakan dalam soal literasi di desa Kakak sendiri, Kak? Baik, Kak. Yang pertama itu, Kakak, kalau bisa misalnya dari desa itu melakukan memberikan kebijakan yang sesuai dengan kehidupan yang ada di desa. Misalnya yang literasi harus terhubung dengan kebijakan sosial, misalnya waktu belajar yang realistis, terus ekonomi keluarga juga itu harus berkaitan dengan itu yang harus sesuai dengan program yang ada di desa, terus libatkan keluarga dan komunitas, Kakak, jangan hanya sekolah begitu. Baik, Kakak, mungkin yang terakhir sebelum kita menutup dialog kita di komunitas bicara ini,
Jika suatu saat nanti Talalino tidak lagi bergantung pada kakak Evelyn secara personal, perubahan seperti apa yang kakak harapkan yang sudah tertanam pada anak-anak dan kampung kakak kelak? Dari saya kakak, itu mungkin pesan untuk anak-anak saya juga, Iya. bisa memimpin kakak. Mm-mm. Halo? Iya. Silakan kakak. Halo? Halo? Ya, masih terhubung kak? Halo? Halo kakak? Halo? Halo? Baik pendengar, kita masih terus mencoba untuk berkomunikasi dengan Kak Evelyn terkait dengan harapan beliau ketika nanti anak-anak di Talalino sendiri secara personal mungkin sudah tidak bergantung pada kakak Evelyn. Kak Evelyn? Halo? Halo? Ya Kak Evelyn, mungkin satu pertanyaan terakhir. Jika suatu hari nanti Talalino tidak lagi bergantung pada kakak secara personal, perubahan seperti apa yang kakak harapkan sudah tertanam pada anak-anak dan kampung ini? Ya Kak, halo? Halo Kak? Halo? Ya halo? 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 Ya halo? Halo, halo kakak. Ya halo? Halo? Baik benar, komunikasi kita mungkin sedikit terganggu oleh jaringan dan kami tetap mencoba untuk terus menghubungi narasumber kami Kak Evelyn selaku founder dari komunitas Talalino terkait dengan harapan beliau ketika nanti suatu saat anak-anak pada komunitas ini tidak lagi bergantung pada beliau secara personal dan perubahan seperti apa yang Kakak Evelyn harapkan yang sudah tertanam pada anak-anak. Halo Kak. Halo? Halo kakak? Ya, apakah suara saya masih bisa terdengar? Halo? Ya, halo. Halo kakak, mohon maaf kakak, pengaruh di sini hujan. Iya. Kakak terakhir, suatu hari nanti ketika Talalino tidak lagi bergantung pada kakak secara personal, perubahan seperti apa yang kakak harapkan sudah tertanam pada anak-anak? Yang pertama itu kakak, mereka bisa jadi pemimpin, setidaknya bisa memimpin di lingkungan mereka tinggal. Kalau lebih dari itu juga sangat bersyukur sekali. Terus mereka nanti ke depannya bisa percaya diri, terus bisa berani tampil di depan orang banyak. Itu saja kakak. Baik kakak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di komunitas bicara malam hari ini kak. Ya sama-sama kakak, terima kasih. Iya, sukses terus untuk komunitasnya ya kak. Amin. Baik, selamat malam kak. Selamat malam kakak. Iya. Baik pendengar, malam ini tentunya kita belajar bahwa literasi bukan sekedar soal buku dan huruf, tetapi tentang keberanian bermimpi dan ruang untuk didengar. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Evelyn atas cerita kejujuran dan keteguhan dalam menyalakan bintang kecil di dunia anak-anak kampung. Semoga Talalino terus menyala menjadi cahaya, bukan hanya hari ini tetapi untuk masa depan. Akhir kata, saya Rian Hidayat, rekan saya Valen Kranustalo-Bule dan juga Melki harus mengakhiri kebersamaan kita dalam komunitas bicara malam hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi kami akan hadirkan ruang rindu ke ruang dengar Anda.